Piala Dunia 2026 menghadirkan sebuah momen yang bukan hanya menarik di atas lapangan, tetapi juga menyentuh sisi spiritual. Tim nasional Swedia membuka perjalanan mereka dengan kemenangan meyakinkan, 5-1 atas Tunisia. Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Yacine Ayari. Gelandang muda tersebut mencetak 2 gol, termasuk gol pembuka pada menit ke-7 dan gol penutup pada masa tambahan waktu. Penampilan luar biasa itu membawa Swedia ke posisi terdepan dalam persaingan grup F. Nama Ayari pun menjadi perbincangan banyak pencinta sepak bola. Seperti biasa, 2 gol sudah cukup membuat seluruh dunia mendadak menjadi pelatih sepak bola dari balik layar ponsel. Namun, ada satu momen yang terasa lebih bermakna daripada sekadar angka di papan skor. Yacine Ayari diketahui memiliki darah Tunisia dari sang ayah. Mungkin karena alasan itulah, setelah mencetak gol ke gawang Tunisia, ia tidak merayakannya dengan berlebihan. Di tengah gemuruh penonton dan kegembiraan rekan-rekannya, Ayari memilih merendahkan tubuhnya dalam sujud syukur. Sebuah gerakan sederhana, tetapi menyimpan pesan yang begitu dalam. Ketika seseorang berada di puncak keberhasilan, ia tetap menyadari bahwa kemampuan, kesempatan, dan kemenangan yang diperolehnya merupakan karunia dari Allah. Dalam ajaran Islam, sujud syukur dilakukan ketika seseorang menerima nikmat yang menggembirakan atau diselamatkan dari suatu musibah. Misalnya, ketika sembuh dari penyakit berat, selamat dari kecelakaan, memperoleh keturunan, menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, atau menerima keberhasilan besar yang tidak pernah disangka sebelumnya. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, sujud syukur dianjurkan sebagai bentuk nyata pengakuan bahwa segala nikmat berasal dari Allah. Dasarnya antara lain terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar yang menggembirakan, beliau segera tersungkur bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Hadis tersebut mengajarkan bahwa kegembiraan seorang muslim tidak hanya diwujudkan melalui senyuman, sorakan, atau ucapan keberhasilan. Rasa bahagia itu juga dikembalikan kepada sang pemberi nikmat melalui ketundukan dan penghambaan. Jadi, kalau kamu mendapatkan suatu karunia yang besar, atau terhindar dari sesuatu yang berbahaya, kamu dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Bukan hanya memperbarui status, mengunggah foto, lalu menunggu manusia lain memberikan tanda suka. Sujud syukur umumnya dilakukan 1 kali di luar salat. Tidak ada bacaan tertentu yang diwajibkan ketika melakukannya. Saat bersujud, seseorang dapat membaca tasbih sebagaimana bacaan sujud dalam salat. Subhana Rabbiyal A'la. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Ia juga dapat memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Setelah itu, seseorang dapat berdoa sesuai dengan nikmat yang diterimanya. Ia dapat memohon agar nikmat tersebut membawa keberkahan, dijauhkan dari kesombongan, dan menjadikannya semakin taat kepada Allah. Mengenai tata caranya, para ulama memiliki beberapa pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur dilakukan dengan memenuhi sejumlah syarat seperti salat. Seseorang berada dalam keadaan suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, berniat, bertakbir, melakukan 1 kali sujud, kemudian duduk dan mengucapkan salam. Apabila keadaan memungkinkan, tata cara tersebut dapat dipilih sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah. Sementara itu, sebagian ulama berpendapat bahwa sujud syukur boleh dilakukan secara spontan ketika seseorang menerima kabar yang menggembirakan. Berdasarkan pendapat ini, seseorang dapat langsung bersujud 1 kali tanpa harus berwudu, tanpa takbir, dan tanpa salam. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengikuti pandangan tersebut. Alasannya, hadis-hadis tentang sujud syukur menggambarkan Rasulullah langsung bersujud ketika menerima kabar gembira. Perbedaan tata cara ini termasuk dalam wilayah khilafiyah, yaitu perbedaan pendapat yang diakui dalam Islam. Karena itu, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mudah menyalahkan cara orang lain bersujud syukur, termasuk ketika dilakukan oleh seorang atlet di tengah lapangan pertandingan. Pada akhirnya, sujud syukur bukan hanya gerakan meletakkan dahi di atas tanah. Sujud merupakan pengakuan bahwa setinggi apapun pencapaian manusia, tetap ada Allah yang Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Namun, rasa syukur tidak boleh berhenti ketika kepala telah terangkat dari tempat sujud. Syukur harus dilanjutkan dalam kehidupan. Dengan menjaga kerendahan hati, menggunakan nikmat untuk kebaikan, tidak merendahkan orang lain, serta semakin taat kepada Allah. Sebab, keberhasilan sejati bukan hanya ketika nama kita diteriakan dan dielu-elukan manusia. Keberhasilan sejati adalah ketika karunia yang kita terima tidak membuat kepala semakin tinggi,
tetapi justru membuat dahi semakin dekat dengan bumi dan hati semakin dekat kepada Allah. Dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur dilakukan dengan memenuhi sejumlah syarat seperti salat. Seseorang berada dalam keadaan suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, berniat, bertakbir, melakukan 1 kali sujud, kemudian duduk dan mengucapkan salam. Apabila keadaan memungkinkan, tata cara tersebut dapat dipilih sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah. Sementara itu, sebagian ulama berpendapat bahwa sujud syukur boleh dilakukan secara spontan ketika seseorang menerima kabar yang menggembirakan. Berdasarkan pendapat ini, seseorang dapat langsung bersujud 1 kali tanpa harus berwudu, tanpa takbir, dan tanpa salam. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengikuti pandangan tersebut. Alasannya, hadis-hadis tentang sujud syukur menggambarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung bersujud ketika menerima kabar gembira. Perbedaan tata cara ini termasuk dalam wilayah khilafiyah atau perbedaan pendapat yang diakui dalam Islam. Karena itu, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mudah menyalahkan cara orang lain bersujud syukur, termasuk ketika dilakukan oleh seorang atlet di tengah lapangan pertandingan. Pada akhirnya, sujud syukur bukan hanya gerakan meletakkan dahi di atas tanah. Sujud merupakan pengakuan bahwa setinggi apapun pencapaian manusia, tetap ada Allah yang Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Namun, rasa syukur tidak boleh berhenti ketika kepala telah terangkat dari tempat sujud. Syukur harus dilanjutkan dalam kehidupan. Dengan menjaga kerendahan hati, menggunakan nikmat untuk kebaikan, tidak merendahkan orang lain, serta semakin taat kepada Allah. Sebab, keberhasilan sejati bukan hanya ketika nama kita diteriakan dan dielu-elukan manusia. Keberhasilan sejati adalah ketika pencapaian tersebut membuat hati kita semakin dekat kepadanya.